Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Apriana dari kelas E2 Praktikum Ilmu Komputer dengan NIM 240101100295. Nah, di sini saya akan menyelesaikan proyek tugas UTS Praktikum Mograman 3 yang membahas tentang searching. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 file mengenai searching. Yang pertama ada file search produk, yang kedua ada search pengguna, dan yang ketiga ada file search detail pesanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya sampai dengan bagaimana cara kita membuktikan hasilnya dan bagaimana caranya biar hasilnya kita bisa cari. Nah, dari yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari awal fungsi dari semua codingan yang ada di sini. Nah, yang pertama itu include koneksi PHP. Apa sih fungsi dari include koneksi PHP? Include koneksi PHP ini fungsinya untuk menghubungkan MySQL untuk menghubungkan file ke database MySQL. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan fungsi dari koneksi PHP. Yang pertama itu saya akan menjelaskan fungsi dari koneksi PHP. Apa sih fungsi dari koneksi PHP? Fungsi dari koneksi PHP itu yaitu menghubungkan file ke database MySQL. Untuk menghubungkan file ke database MySQL. Kenapa? Karena jika kita tidak melakukan hal tersebut, PHP nggak bakalan bisa ambil data dari tabel manapun karena tidak ada yang menghubungkannya. Nah, di sini koneksi yang menghubungkan semuanya biar semuanya bisa ke data dan saling berhubungan. Nah, kita lanjut ke keyword. Kenapa sih kita harus menggunakan keyword? Dan keyword itu apa? Keyword itu adalah kunci, kata kunci ketika kita mau mencari barang, mau mencari pengguna, kayak mau mencari hal-hal yang kita ingin tahu langsung gitu. Kayak contohnya, misalkan kita mau mencari kayak sebuah kemeja. Nah, di sini data-data yang udah dibuat di PHP MyAdmin itu bakalan keluar jika itu emang sudah terdata. Tapi jika di luar data tersebut kita sebutkan kata kuncinya, nama barangnya atau nama penggunanya, dia tidak akan menemukan barang apapun karena datanya tidak ada. Nah, di sini kita boleh menggunakan get atau enggak post. Nah, itu pun kita bisa mencarinya di Postman dan di browser. Entar di akhir video saya akan memberikan hasil pencariannya selesai dari penjelasan semua tentang kode tentang semua codingan ini. Nah, di sini 4 keyword. Nah, 4 keyword ini yaitu tampilan hasil pencarian dari like. Ini yang bisa menghasilkan tampilan dari like tersebut gitu, dari kata kuncinya. Misalkan keyword kosong, tampilan semua data dari tabel produk, hasilnya tidak akan bisa keluar. Nah, di sini itu sistemnya atau modenya itu kayak ada 2. Yang pertama itu kayak mode cari data dan mode menampilkan semua data. Nah, kita lanjut ke query. Nah, di sini query yaitu apa sih gitu. Nah, kita lanjut deh query. Query yaitu bagian yang mencari produk berdasarkan nama. Query yaitu bagian mencari produk berdasarkan nama. Nah, query yaitu bagian mencari produk berdasarkan nama. Nah, dan di sini itu
bagian yang mencari berdasarkan nama ini yaitu di sini like dan keywordnya. Yang pertama itu kayak kita mencari semua produk yang mengandung kata yang diketik user. Yang diketik user itu kayak kita juga harus nentuin usernya itu mau kita ketik apa sesuai apa yang kita mau gitu. Nah, contoh kalau user kita ketik itu seperti semisalkan kita mau mencari hijab, kemeja, kaos dan lain sebagainya. Dia bakalan keluar jika di datanya ada. Tapi walaupun kita mencarinya gimana pun dia bakalan tidak bisa keluar, datanya bakalan dia keluar produk tidak ditemukan. Karena kenapa? Karena data yang sudah ditulis, yang sudah diatur semuanya tidak ada di dalam sana di PHP Me adminnya. Tampilan semua data produk database. Nah, terusan di sini query select from produk ini tampilan semua data produk di database. Di sini tuh dia bakalan kalau kita dia bakalan keluar semua tampilan produk di database-nya. Nah, kita ke SQL MySQL queries con query. Nah, di sini tuh maknanya itu yaitu ini tuh baris yang mengirim perintah SQL ke database. Baris yang mengirim perintah SQL ke database kayak hasilnya tuh disimpan ke variabelnya langsung di SQL. Begitu. Nah, terus kita lihat di bagian if MySQL ini. Di sini tuh kayak kita cek apakah data itu bisa ditemukan gitu. Nah, di sini tuh bagian pengecekannya. Pengecekannya kayak bagaimana? Kayak misalkan nih di MySQL num rows ini dia kayak menghitung beberapa baris data yang ditemukan. Nah, di sini tuh MySQL num rows ini dia kayak menghitung beberapa data yang ditemukan. Itu itu kayak fungsi dari bagian baris ini. Nah, kita langsung ke data status. Di sini itu ketika kita sedang mencari data yang kita ingin tahu gitu. Kayak misalkan tadi yang saya bilang kita kasih kode kata kunci, dia bakalan keluar data apa yang kita inginkan. Dan ini bakalan jadi pertanda kalau dia sukses. Jika dia keluar statusnya 200 dan resultnya seperti ini, dia bakalan pertanda itu berhasil dan sukses. Jadi ini pertanda kalau data sudah ditemukan dan sudah sukses dalam pendataannya. Langsung ke bagian MySQL Fetch Access. Ini yaitu artinya itu ngambil data per baris dalam bentuk array. Nah, ini tuh maknanya itu ngambil data per baris dalam bentuk array. Oke, di sini kayak misalkan datanya itu kayak ID produk, terus kayak nama gitu, nama produknya apa, itu yang dicari di array ya. Kita langsung ke data else ini. Nah, di sini tadi pas kita lagi mencari barang, terus kalau dia keluarnya 200 ini statusnya resultnya, dia bakalan ke data dengan data yang berhasil dan sukses. Nah, sebaliknya, jika data statusnya 400 dan resultnya produk tidak ditemukan, berarti produknya yang dicari tidak terdata dalam pendataan yang sudah direkap, yang sudah ditulis di PHP Me admin gitu. Jadinya harus kita teliti bagaimana dan apa barang-barang yang ada di sana, itu yang kita cari. Walaupun mau cari barang apapun, kalau nggak ada dia nggak bisa ditemukan ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian JSON. Nah, di JSON ini kita bisa lihat fungsi JSON. Apa sih fungsi JSON? Fungsi JSON yaitu untuk fungsinya itu buat ngubah data PHP jadi format JSON. Nah, di sini tuh JSON ini yaitu untuk mengubah format data PHP menjadi JSON. Ini tuh untuk mengubah data PHP menjadi JSON ya. Nah, bagian JSON pretty print. Apa sih itu? JSON pretty print ini yaitu untuk biar hasilnya itu rapi, biar hasilnya ketata. Jika dicari, misalkan kita cari
di Postman atau enggak di browser gitu loh. Nah, di bagian sini juga perlu kita lihat juga kenapa harus pakai JSON. JSON juga bisa langsung dibaca oleh aplikasi kayak aplikasi Postman atau enggak browser. Setiap kita mau mencari apapun tentang data-data yang sudah ditentukan. Nah, di bagian akhir MySQL close. Di sini tuh kayak penutupannya. Di sini kayak ya sudah, kayak hasilnya udah selesai gitu, kayak udah ditutup MySQL-nya, dia nggak bisa masuk apa-apa lagi karena udah ditutup. Nah, kenapa juga? Karena menutup koneksi ke database supaya server nggak berat. Ini MySQL close ini fungsinya itu kayak menutup MySQL ke data, menutup koneksi ke database. MySQL ini close, MySQL close ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menutup koneksi ke database supaya server tidak berat ya. Jadinya kayak udah selesai sampai di sini saja. Nah, langsung kita ke bagian pencarian hasilnya. Mana Postman? Oke. Kita cari ke bagian pencariannya ya. Kita buktikan. Nah, di sini search produk. Semisalkan kita tidak taruh keyword dulu. Bagi apa? Kita lihat hasilnya. Nah, kita ubah dari JSON. Nah, dia kan jadi lebih rapi, jadi lebih tertata. Nah, di sini kita bisa lihat semua barang yang sudah didata dalam PHP My Admin sebelumnya, dia bakalan kelihatan semuanya jika kita tidak terterakan kata kuncinya, yaitu keywordnya. Jadinya kalau kita mau mencari barang apa yang kita mau tanpa harus menjelajahi atau nggak mencari satu persatu, kita harus menggunakan yang pertama tanda tanya dulu. Kita kasih dia perintah keyword, yaitu kata kuncinya, biar barangnya ketemu. Misalkan kemeja. Nah, kemeja ya. Kita cari kemeja. Dari kemeja ini dia bakalan keluar semua tentang kemeja, itu ID-nya, kategorinya, nama, deskripsinya, semuanya bakal keluar. Nah, di sini kita bisa lihat jenis kemeja apa saja keluar, tanpa kita harus meneliti atau nggak mencari satu persatu di search produk tanpa keyword tadi. Nah, di sini kita buktinya ada ya. Atau kita mau ganti, oke. Kita ganti ke bagian kaos. Bagian kaos. Nah, sini kaos juga ada. Nah, di Postman ini berhasil karena ada 200 itu tandanya sudah sukses. Nah, kita cari ke browser. Kita cari ke browser. Nah, ini tuh file-file yang sudah dibuat ya di FEA. Nah, kita lihat search product. Nah, di sini sama ya kayak yang tadi tuh, dia tanpa ada keyword semuanya bakalan keluar yang udah di data-data. Nah, sekarang kita pakai keyword. Keyword. Nah, sini udah ada kemeja. Oke. Nah, kan ini kemeja yang keluar gitu. Kayak yang tadi tuh semuanya bisa keluar kalau kita cari username-nya. Oke, kita lanjut ke bagian search pengguna. Nah, di search pengguna ini juga tidak jauh berbeda ya penjelasannya sama di search produk. Malahan sama banget ini penjelasannya, cuma di search produk tadi itu pencarian tentang produk, dan di search pengguna ini cuma bedanya di sini kita mencari pengguna yang kita mau cari. Nah, di sini sama kayak tadi pemahaman saya dari awal tentang codingan ini, saya jelaskan kembali. Sini koneksi PHP ini untuk menghubungkan file ke database MySQL. Jika tidak ada koneksi ini, dia nggak bakalan bisa ngambil data dari tabel manapun. Nah, di sini keyword get, atau kayak kita mau pakai
get atau gak kita mau pakai post, terserah dia, bisa aja. Nah di sini kenapa kita harus pakai keyword? Karena kalau kita tidak menggunakan kata kunci untuk mencari barang-barang yang mau kita cari, dia tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena kata kuncinya tidak ada. Misalkan kalau kita mau mencari barang kayak biar kita langsung lihat gitu, nggak harus searching semuanya, biar kita langsung kayak oh ini yang saya cari gitu loh. Kita harus menggunakan kata kuncinya ya satu persatu. Biar kayak misalkan mau cari kemeja, baju apa, dia bakal keluar baju-baju itu saja. Ntar kalau mau cari lagi kayak kaos kaki, dia bakal keluar kaos kaki aja gitu. Sama apa-apa tentang kaos kaki, dia bakal keluar tentang deskripsinya, ID-nya, kategorinya, semuanya bakal keluar. Nah, di sini juga tadi kayak select from pengguna. Tidak, kayak di sini tuh kalau saya menjelaskan ulang maka lebih lama ya. Jadi tadi penjelasan saya yang pertama di search produk itu mungkin bisa jelas juga sama yang di search pengguna ini. Kita langsung ke sini. Kalau dia sudah berhasil dicari, dia bakalan keluar 200 result. Nah di sini juga sebaliknya, dia kalau nggak berhasil, nggak ada datanya yang udah kita tulis tadi di keyword, dia nggak bakalan keluar, dia bakalan keluar 400 dan resultnya produk tidak ditemukan. Nah kita harus menggunakan JSON juga, karena kenapa? Kalau kita tidak menggunakan JSON, dia kurang rapi gitu, biar dia tuh tertata, biar dia tuh kayak lebih bagus aja pandangannya kalau kita pakai JSON. Nah, JSON encode ini kayak bisa mengubah data PHP menjadi data PHP, mengubah data PHP jadi format JSON. Nah, JSON encode ini dia tuh kayak mengubah data PHP menjadi format JSON, dan dia itu kayak memudahkan untuk membaca kayak format, kayak memudahkan pembaca kayak di Postman atau enggak browser untuk mencari apa yang kita cari gitu ya. Nah, sekarang kita cari apa hasilnya. Contohnya. Nah, kita lihat sekarang tadi search pengguna. Mana search pengguna? Oke, di sini. Nah, kalau kita tanpa keyword, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, di sini kita ganti jadi JSON agar lebih rapi. Di sini tuh pengguna semuanya ada. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa lihat salah satu penggunanya tanpa kita harus lihat semuanya? Nah, di sini tuh kelihatan 200 resultnya, berarti itu berhasil. Oke, kita lihat ya salah satu penggunanya. Kita lihat dari namanya siapa ya? Namanya kayak Citra Lestari. Oke. Tandanya itu kita jangan lupa tulis keyword, kata kuncinya. Tadi kita cari Citra Lestari. Nah, di sini jangan lupa keyword. Oke. Citra Lestari. Oke. Oke, nah ketemu kan? Nah, ini ketemu. Jadinya Citra Lestari aja yang keluar kalau kita cari Citra Lestari. Coba, kalau misalkan dia salah, dia tidak ada datanya, apa yang keluar? Misalkan kayak Aulia. Nah, dia bakalan seperti ini kalau datanya tidak ada walaupun kita cari. Karena dia tuh nggak ada di pendataan yang sudah kita tata dari awal di PHP Mi Admin. Di bagian tabelnya dia tidak ada hasilnya. Nah, di sini tuh gambaran dari hasilnya kalau dia gagal. Oke, kita kembali ke yang tadi kayak Citra. Nah, kan begini hasilnya sekarang. Seperti ini. Kita kembali ke browser. Kita cek di browser juga. Search pengguna. Nah, kalau kita nggak menggunakan keyword juga di sini, dia bakal keluar semuanya, dan kita menggunakan keyword sekarang. Kita tulis keywords sama dengan namanya Apriana.
Nah, ini juga dia tidak ada di data. Berarti kita ganti datanya menjadi admin UBG. Nah, di sini ada admin UBG-nya. Tiba-tiba. Nah, kita bisa lihat di sini admin UBG-nya ke data karena dia ada di data PHP Mi adminnya. Oke, kita lanjut ke bagian search detail product. Nah, di sini search detail product. Tadi juga di penjelasan search produk sama search pengguna itu tentang codingannya tidak jauh berbeda, cuma di bagian sini dia berbeda. Tadi di search produk dan search pengguna itu dia tidak menggunakan kayak ID produk, dia tidak menggunakan sepanjang ini. Dia hanya menggunakan select produk sampai dia keywordnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian sini karena tadi saya sudah menjelaskan di bagian sini sampai sini. Nah, kenapa dia bisa berbeda dengan dengan search pengguna dan search produk? Oke, kenapa dia berbeda bagian sini sama codingannya di search pengguna dan search produk itu di file yang dua itu? Kenapa? Karena di sini tuh bagian paling penting. Bagian paling pentingnya kenapa? Jadi query ini kayak menyuruh MySQL buat mencari data yang mirip dengan keyword tersebut. Kayak misalkan kayak beberapa kolom gitu. Dari kayak dari kolom ID, dari kolom ID detailnya, dari ID pesanan, ID produk, pokoknya jumlah, terus itulah dia bakalan mencari kayak data yang mirip dengan keywordnya agar lebih cepat ke data gitu ya. Nah, sini juga tadi yang saya bilang kok dia berhasil dia bakalan keluar dengan 200 result dan sebaliknya 400 result. Dan di sini harus menggunakan JSON agar kenapa dia harus menggunakan ISO JSON encode agar dia bisa Nah, di sini kenapa dia harus menggunakan ISO JSON encode agar dia bisa mengubah file PHP menjadi format JSON agar dia bisa lebih rapi dan lebih ketata. Nah, JSON Pretty Print ini juga dia fungsinya untuk merapikan format JSON-nya gitu. Format PHP-nya agar lebih rapi dan lebih ketata. Oke, kita lihat kita lihat hasilnya di Postman dulu. Oke, detail produk. Detail pesanan. Mana detail pesanan? Sort detail pesanan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini. Kalau misalkan kita tidak menggunakan keyword di detail pesanan, bakalan apa yang keluar? Oke, nah kita ubah jadi JSON agar lebih rapi. Oke. Nah, di sini itu yang keluar angka, dia beda sama yang tadi. Tadi itu dia kita kayak mencari username-nya gitu kan? Dia kayak tidak harus angka. Nah, kita bisa lihat. Di sini tuh dia berhasil ada resort 200. Kita lihat semuanya ada di sini dari detail pesanan A sampai selanjutnya ada semua. Nah, bagaimana cara kita biar bisa lihat satu agar tidak terlalu bingung melihat semuanya kalau kita mau lihat salah satunya. Oke. Kita harus menggunakan yang namanya keyword ya, kayak yang tadi itu. Pertama, jangan lupa keyword. Oke, sama dengan kayak misalkan kita mau mencari detail pesanan nomor berapa ya? Kayak nomor 41. 41 ya. Nah, seperti ini yang keluar. Karena 41 itu udah ke data ID detailnya. Nah, begini.
Nah, misalkan kalau yang kita cari itu yang nggak ada datanya, misalkan 30. Nah, dia bakalan keluar seperti ini. Karena di data detail pesan itu tidak ada ID detail yang sampai ke 30 gitu. Nggak ada detailnya sampai ke 30. Oke, kita langsung coba 3. Tadi 3 ada. Nah, 3 baru ada ini. 3 terus 41. Nah, ini kita ubah di desain agar lebih ketata dan rapi. Oke, kita langsung ke browser. Browser ID type. Nah, di sini juga sama kayak yang tadi, kita harus menggunakan keyword. Oke, nah di sini 47. Coba kita cari, ada apa enggak 47? Nah, 47 juga ada di sini karena udah ke data semuanya. Misalkan dia tidak ada di data kayak 46. Oh, 46 ada. Kayak dia bakalan keluar seperti Nah, teman-teman. Oke, semuanya di sini ada. Jadinya semuanya berhasil. Oke, sampai di sini penjelasan saya tentang searching di 3 file ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai sini pemahaman saya. Mungkin sampai sini pemahaman saya. Dan saya mohon maaf untuk UTS yang kemarin, Bapak. Kita kurang fokus, kita kurang teliti, dan kita sampai kurang belajar. Kita mohon maaf, dan ini kurang lebihnya saya juga mohon maaf kalau emang ada salah, terus salah penyebut atau bagaimana. Dan saya berterima kasih untuk semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.